Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Al-Fakir Revol dengan nomor Stonebook 2022-175. Kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, apa itu penyaluran dana pada bank syariah dan apa perbedaan dengan bank konvensional? Jadi penyaluran dana pada bank syariah adalah kegiatan menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana atau penabung atau investor kepada pihak yang membutuhkan dana untuk berbagai keperluan seperti modal, usaha, konsumsi atau pendidikan. Yang membedakannya adalah penyaluran ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lalu perbedaan dengan bank konvensional yaitu dari prinsip utamanya, bank syariah berlandaskan prinsip syariah yang melarang riba dan maisir atau perjudian. Bank konvensional umumnya menggunakan sistem bunga. Kedua itu mekanisme keuntungan. Bank syariah menggunakan skema bagi hasil mudharabah, musyarakah, jual beli, murabahah, istisna atau sewa ijarah untuk mendapatkan keuntungan. Bank konvensional menggunakan bunga. Pertanyaan kedua, mengapa pembiayaan pendidikan menjadi fokus penting dalam penyaluran dana oleh bank syariah? Jadi pembiayaan pendidikan menjadi penting karena yang pertama itu nilai syariah pendidikan dianggap sebagai investasi penting untuk pengembangan individu dan masyarakat selaras dengan nilai syariah. Yang kedua, potensi pertumbuhan permintaan pembiayaan pendidikan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Yang ketiga itu dampak sosial pembiayaan ini membantu meningkatkan akses pendidikan terutama bagi masyarakat kurang mampu. Dan yang terakhir itu pengembangan ekonomi. Pendidikan yang berkualitas menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana bank syariah memastikan bahwa pembiayaan pendidikan yang disalurkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah? Jadi bank syariah memastikan kesesuaian ini dengan yang pertama adanya itu akad yang sesuai. Menekan akad-akad syariah yang sesuai, misalnya murabaha atau jual beli buku, ijarah atau sewa tempat tinggal, atau qadarah, pinjaman tanpa bunga untuk yang membutuhkan. Ketiga, verifikasi penggunaan dana, memastikan dana digunakan untuk keperluan pendidikan yang disepakati. Dan terakhir, pengawasan syariah, memiliki dewan pengawasan syariah yang mengawasi seluruh kegiatan bank termasuk pembiayaan pendidikan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4, apa saja produk atau instrumen keuangan yang digunakan oleh bank syariah untuk membiayai pendidikan? Jadi produk dan instrumennya antara lain itu yang pertama itu murabahah, bank atau yang dikenal bank membiayai pembelian barang atau buku atau seragam dan menjualnya kembali kepada siswa atau orang tua dengan harga yang lebih tinggi. Yang kedua adalah ijarah, bank menyewakan aset atau misalnya tempat tinggal kepada siswa selama masa studi. Yang ketiga, qardah atau bisa dikenal dengan bank memberikan pinjaman tanpa bunga kepada siswa yang memenuhi syarat. Dan yang ketiga itu musyarakah atau mudharabah, bank dapat berinvestasi dalam proyek pendidikan atau misalnya pembangunan sekolah dengan skema bagi hasil. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5, bagaimana proses pengajuan dan penyaluran pembiayaan pendidikan melalui bank syariah? Proses umumnya itu ada yang pertama itu pengajuan. Jadi siswa atau orang tua mengajukan permohonan dengan dokumen yang diperlukan, semisalnya dengan bukti pendaftaran. Yang kedua, analisis bank menilai kelayakan pemohon. Dan selanjutnya yang ketiga, persetujuan. Jika disetujui, bank akan pemohon
ngani akad pembiayaan. Dan selanjutnya lagi penyaluran, bank akan menyalurkan dana sesuai akad. Dan yang terakhir pengawasan dan bank dapat memantau penggunaan dana. Pertanyaan selanjutnya nomor 6. Apa manfaat dan dampak sosial dari pembiayaan pendidikan melalui bank syariah bagi masyarakat? Jadi manfaat dan dampaknya itu yang pertama, akses pendidikan meningkat. Membantu siswa dari keluarga kurang mampu atau mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Yang kedua, kesenjangan sosial berkurang, yang dimana memberikan kesempatan yang sama untuk pendidikan. Dan selanjutnya yang ketiga, SDM berkualitas, yang dimana menghasilkan lulusan yang kompeten untuk pembangunan bangsa. Dan yang terakhir itu pertumbuhan ekonomi. Jadi pendidikan yang baik mendorong untuk sebuah produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yang dimana nomor 7 itu apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam penyaluran dana untuk pembiayaan pendidikan melalui bank syariah, dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut. Jadi tantangan dan solusinya adalah yang pertama, risiko pembiayaan. Risiko gagal bayar, solusinya adalah analisis kredit yang ketat. Yang kedua, keterbatasan dana. Solusinya mencari sumber dana yang beragam, misalnya suku. Selanjutnya, kurangnya pemahaman. Masyarakat yang kurang paham produk syariah, solusinya kita memberikan sebuah edukasi dan sosialisasi. Dan yang terakhir itu adalah regulasi. Regulasi yang belum optimal, solusinya kita advokasi untuk regulasi yang mendukung. Itulah beberapa pertanyaan saya sudah jawab dan saya memberikan jawabannya. Bila ada kurang dan kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.